Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Pertama, kenapa kita ke masjid? Zaman Nabi orang tahu tujuan ke masjid, penuh masjid. Sembahyang subuh di zaman Nabi melebihi sembahyang hari raya zaman kita. Coba bandingkan. Sembahyang subuh di zaman Nabi melebihi sembahyang hari raya di zaman kita. Bukan sembahyang Jumat, sembahyang hari raya. Karena yang tidak datang itu 2-3 orang saja. Dan disebut namanya. Banyak orang awak namo disebut gala diimbau. Kok anyuik nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Yang tidak ke masjid itu anyuik itu, hilang tuh. Itulah intinya. Kenapa awak ke masjid? Ada Allah di hati. Allah memanggil Allah Akbar. Ya Allah, saya sudah ada di rumahmu. Ya Allah, saya sudah dalam perjalanan ke rumahmu. Ya Allah, saya tidak hilang. Saya tidak anyut. Di zaman Nabi yang ke masjid salat subuh melebihi orang yang datang sembahyang raya di zaman kita. Karena mereka tahu ke masjid. Kalau bapak datang ke masjid dengan ilmu, ya, itu tentunya beraja. Setiap kali datang ke masjid dapat 1 bonus haji. Jadi bisa dapat 5 bonus haji sehari semalam dengan datang 5 waktu. Susah nak pergi haji? Nah, yang berangkat kemarin belum pulang lagi. Lah pulang yang dari Pasaman? Belum? Belum kan? Awalnya pas orang pergi, Ibu Emi, anak Amai itu. Kemanakan ayah? Ikut kemarin memberangkatkannya dari panti. Belum pulang leh. Tadi malam di mesej, Emi di mana kini? Belum dijawabnya leh. Mungkin masih di Medina. Ibu yang datang ke masjid, bapak yang datang ke masjid pagi hari dapat 1 bonus haji, macam pergi haji. Pagi hari kalau ada kuliah tazkirah ringkas di masjid, 1 haji lagi, 2 haji 1 pagi. Kalau tidak ada tazkirah, hilang hajinya. Subhanallah. Kalau tidak ada tazkirah di masjid, kalau tidak ada tazkirah, hilang hajinya. Jadi kami di Malaysia dulu tiap pagi tazkirah. Tidak panjang, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit. Di Brunei juga begitu. Di Simpang Ampek juga begitu. Di Madinah juga begitu. 7 hari seminggu, 7 pagi tazkirahnya. Orang tuh tahu kalau ada tazkirah di pagi hari masjid, ada ceramah, ada kultum, 1 bonus haji tersendiri. Kalau bapak menunggu waktu syuruk, waktu duha, duduk di masjid, 1 umrah. Pagi hari kita dapat meraih 2 haji 1 umrah. Jadi judul tazkirah kita, usia singkat nilai berlipat. Datang sembahyang subuh ke masjid, dapat 1 haji dengan sholat berjamaah. Tapi dengan catatan dalam hadis, berwuduknya di rumah, bukan di masjid. Yang terkait dengan bonus haji bagi orang yang datang sholat berjamaah, wuduknya di rumah. Karena dulu memang tidak ada tempat wuduk di masjid dulu, zaman Nabi. Berwuduk di rumah masing-masing. Nanti kalau datang perlu berniat tuh. Ulama kalau tidak diniatnya tidak dapat doh. Jadi berapa bonus haji yang hilang selama ini? Karena tidak ada ilmu, tidak belajar. Nanti kalau dibuka laptop ini, sini ada hadis-hadis. Mau dibawa nih, mana tahu ada yang bertanya nanti. Mau dibacakan hadisnya, ada di sini. Tadi pagi bangun sekitar jam 2 mempersiapkan bahan untuk jemaah Masjid Jami' Pasapanti. Jadi macam mana? Perlu ada ilmu, perlu ada niat. Innamal a'malu binniyat. Kehilang 1 haji subuh. Kalau ibu itu berpikir, apalagi pintu kubur doke. Orang yang pencinta masjid matinya pasti senang. Itu cek itu ya.
Orang pencinta masjid matinya pasti senang. Alam kuburnya bahagia. Dari kiamat dia diurus malaikat. Bukan ibu yang mengurus dirinya. Bukan bapak yang mengurus. Tidak surang-surang sinando. Kecuali tidak ke masjid. Nah itu jangan cerita lagi. Itu bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil nama-nama orang yang tidak datang. Macam di absennya. Nabi Muhammad tahu. Walaupun baginda jadi imam menghadap kiblat, jemaahnya di belakang tahu Nabi siapa yang tidak datang. Dipanggilnya, asyahidun fulan. Si fulan bin fulan ada enggak, kata Nabi? Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Sialan. Asyahidun fulan. Tanya lagi. Bahasa Bainamo. Bainbogala. Fulan ada enggak? Enggak ada, kata sahabat. Yang enggak datang sholat itu, yang berat langkahnya datang ke rumah Allah, berat untuk menghadiri panggilan Allah, kata Rasulullah, orang yang terjangkit penyakit. Ini Nabi nih ya. Ustadz Abdul Samad hafizahullah sering menceramahkan ceramah ini. Terakhir dia datang ke Simpang Ampe tahun lalu, pas dia naik mimbar, apa dia bilang? Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah sholat subuh berjamaah. Nabi pernah bangun sesudah sholat subuh menanya orang-orang yang enggak datang. Tengoklah nanti selama ceramah Ustaz Samad. Aduh tuh, ustaz-ustaz lain juga terkait sholat subuh berjamaah. Ibu bisa enggak mengaji satu malam enggak tidur? Bisa? Bapak bisa? Ada yang bisa di sini? Ada yang bisa sembahyang satu malam enggak tidur? La ilaha illallah, la ilaha satu malam enggak tidur? Bisa? Enggak bisa. Kalau bapak datang sembahyang subuh, bapak dikasih nilai ekstra seperti sembahyang satu malam enggak tidur, sholat enggak tidur, zikir enggak tidur. Keistimewaan sholat subuh. Ka'annama qamal laila kullah. Orang yang datang sholat subuh itu macam dia berqiyamul lail sepanjang malam. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, 12 jam ibu itu baca Quran. Itu nilainya. Tadi dapat haji, sekarang dapat nilai ibadah satu malam enggak tidur. Usia singkat, nilai berlipat. Judul kita ya, menyambut tahun hijrah 1440 berapa? 46. Ubahlah sikap, Bu. Ubah niat, minta ampun kepada Allah supaya kerugian masa lalu itu ditutupi Allah. Kalau ibu tidak merasa menyesal, bapak tidak takut, rugi itu akan tetap rugi, tidak akan ditutupi. Orang yang merasa rugi atas kelalaiannya, atas kedosaannya, masa lalu dia bertobat, tobatnya diterima, kerugiannya akan ditutupi. Kan senang. Kerugian bapak akan ditutupi. Keterciciran, keterlambatan, keteledoran. Ada disebut dalam Quran, Bu. Ada dalam surah Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah Al-Furqan. Orang itu kalau banyak dosanya, semua kita banyak dosa. Lalu dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Lembaran dosa akan dihapus, akan ditulis pahala di situ. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kenapa tidak perlu tazkirah? Kenapa tidak perlu ceramah? Karena orang ceramah tidak sampainya untuk ikut. Tidak ada penekanan tentang sholat subuh, tentang sholat berjemaah. Maka masjid tetap lengang. Masjid tetap sepi. Ini lumayan. Tapi barangkali awak sering mengisi tazkirah di Patuh Nur Petok. Patuh Nur itu cukup ramai jemaahnya. Patuh Nur kalau awak ceramah 10 menit 15 menit
tambah ustaznya orang tuh. Tak tambah orang sini ceramah. Petangko khutbah hari Adha di Padang Alai, hari Haji Petangko. Hari kedua di Batu Nur. Datang ke sana, tidak dikasih tahu, tiba-tiba saja. Orang Batu Nur tahu, orang Takwa Padang Alai tahu. Begitu Bu ya. Tahun 1446 Hijrah, tahun merebut nilai berlipat dalam usia singkat ataupun usia singkat nilai berlipat dengan datang sembahyang subuh, berdasarkan ilmu, ibu dikasih nilai beribadat 1 malam tak tidur, dapat bonus haji dengan datang sholat subuh 1 haji, dapat bonus haji lagi kalau ada rezeki. Allah membaca hadis 1 potong, ayat sepotong. Ayo renungan pagi ini kita bacakan 1 ayat sepotong hadis. Itu sudah cukup. Yang penting jangan diam. Kalau ingin merebut fadilat hajinya. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian tidurnya ibadat. Kalau ibu bapak sebelum tidur berwudu, bapak dapat doa malaikat. Ampun dosa ibu ini, bapak ini. Tadi sebelum tidur dia berwudu, kata malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Langkah dikira Bu, dihitung pergi dan pulang. 1 langkah 3 nilainya. Dapat 1 poin pahala, dinaikkan 1 derajat, diampunkan 1 dosa. 3 in 1. 3 dalam 1. Duduk di masjid menunggu sholat. Sudah terhitung sholat tuh. Duduk di masjid menunggu ibadah. Bapak didoain sama malaikat. Apa katanya? Allah ampun dosa bapak ini, terima tobatnya, rahmati ibu ini, rahmati Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih. 3 doa malaikat bagi orang yang duduk di rumah Allah dengan tujuan ibadat. Sama ada ibu itu sholat, bapak itu menunggu sholat berjamaah. Ada seorang ibu di Batu Sangkar, itu unik ceritanya. Usianya di atas 80 tahun. Tapi dia tergolong pencinta masjid. Kalau ibu itu pergi ke masjid maghrib, ditunggunya sampai isya. Anda pulang sebelum selesai isya. Kalau ada pengajian, ibu ini mengikuti pengajian. Kalau tidak ada pengajian, dia baca Quran atau tadarus dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Masjid Ihsan Simabu. Pas ruhnya mau dicabut, ibu itu datang sholat maghrib. Sesudah sholat, imam berwirid, termasuk baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan imam itu bertahlil, la ilaha illallah. Waktu bertahlil diambil ruh ibu itu di masjid, sehat. Subhanallah. 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 Ramadan kemarin di Simpang Ampe ada jemaah dicabut rohnya di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Di Simpang Tonang ada laporan dari sana, ada bapak itu meninggal waktu salat tarawih. Di Brunei Darussalam bulan Syawal kemarin ada bapak itu meninggal, pencinta masjid, meninggal di masjid sesudah subuh waktu tadarus. Ada CCTV-nya. Mereka di sana tadarusnya bukan Ramadan saja. Karena Quran itu perlu dibaca sepatutnya setiap hari walaupun sedikit. Hari yang kita tidak baca Quran, hari itu hari yang bermasalah. Walaupun 1 halaman, tidak bisa duduk 1 halaman baca Quran, berarti masalah lah. Masalah tuh Pak. Tapi tidak diingatkan, tidak ada yang mengingatkannya. Bacalah Pak. Kalau Bapak baca 1 halaman siang, 1 halaman malam, jadi 1 hari 1 malam 2 halaman, tidak sampai setahun khatam tuh. Ikut tidak pernah khatam tuh. Itu masalahnya.
Kalau ibu bapak datang ke masjid, kalau baca Quran di masjid pagi hari, satu ayat. Satu ayat nilainya zaman Nabi 1 unit kendaraan mewah. Satu ayat. Itu belum terhitung per hurufnya. Tadi bapak baca surah Sajadah. Sajadah itu 30 ayat. Yasin 83, Kahfi 110, Al-Waqiah 94, Al-Muluk Tabarakalladzi biyadihil mulk 30 ayat. Satu ayat ibu baca di pagi hari di masjid, sama ada baca sendiri, sama ada baca sebelum sholat atau sesudah sholat, nilainya 1 unit sebuah kendaraan mewah di zaman Nabi. Apa kendaraan mewah zaman Nabi? Unta. Karena tidak ada dulu Mercedes, tidak ada BMW, tidak ada Fortuner, yang ada dulu unta. Jadi kita bisa saja dapat satu ayat, mungkin satu Pajero, entah apa namanya. Tidak mungkin dikira dengan unta, karena zaman kita bukan zaman unta lagi. Yang penting satu ayat dibaca di masjid pagi hari, nilainya sebuah kendaraan mewah yang mahal. Hadis sahih. Ini hadis yang bisa dijadikan alasan ataupun hujah dalam hukum. Tidurnya ibadat, langkahnya ibadat, duduk di masjid ibadat, pulangnya ibadat. Orang yang hatinya terikat terpaut di masjid, napasnya ibadat. Poinnya ke sawah, pergi ke ladang, ibadat. Karena dia niat, tiba waktunya saya mau ke masjid, terutama maghrib, isya dan subuh. Kalau zuhur dan asar mungkin kita sembahyang di sawah di ladang, tidak sempat ke masjid. Kalau sembahyang di sawah di ladang, kalau diusahakanlah berjamaah dengan keluarga, dengan anak. Jangan sembahyang sendiri-sendirian. Sembahyang sendiri-sendirian itu, sembahyang seseorang itu kegemaran iblis. Sembahyang berjamaah, takut iblis melihatnya. Jadi itulah Bu ya. Hadis sahih mungkin kita selalu dengar. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia nanti dari kiamat dilindungi, dinaungi. Hadis sahih Bu ya. Satu diantaranya pencinta masjid. Rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Jadi ke masjid ini bukan suka-suka. Elok anginnya datang, ndak elok anginnya hilang. Ndak itu do. Subhanallah. Subhanallah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah, kalau orang itu datang ke masjid tapi terlambat, tidak sempat sembahyang sunat qabliyah, imam sudah takbir, imam sudah bismillahirrahmanirrahim, imam sudah berbasmalah, baru bapak tuh Allahu Akbar di belakang. Ada berapa detik terlambatnya? Berapa? Ada berapa detik? 2 menit itu dong. 5 detik, 10 detik, 15 detik. Kata Imam Ghazali, yang terlambat sekian detik itu kerugian yang menimpanya kalau dinilai dengan uang, dikumpulkan uang dunia ini semuanya tidak tertutupi itu. Bayangkan, terlambat takbiratul ihram saja. Subhanallah. Datangnya, tapi terlambat takbiratul ihram. Kita dengar orang yang sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat seperti yang biasa kita lakukan, nilainya lebih dari semua kekayaan dunia. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus nilainya dibandingkan dengan semua isi dunia ini.
Sawahnya, kebunnya, emasnya, peraknya, rupiahnya, ringgitnya, dolarnya, pound sterlingnya. Mata uang apa lagi? Kalau Belanda gulden, kalau di London pound sterling, kalau Saudi rial. Kalau negara jiran Thailand baht namanya, Filipina peso namanya. Kumpulkan duit dunia lebih bernilai lagi 2 rakaat sebelum subuh. Nampak deh waktu. Jangan mau tinggal. Subhanallah. Mungkin itu saja dulu Pak ya. Cukup dulu ya. Macam mana? Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Oke. Berniatlah ingin ke rumah Allah menghadiri panggilan ilahi. Azan itu panggilan Allah. Awak dipanggil je datang ke rumah, diimbau je datang ke rumahnya supaya diampunkan dosa, supaya senang hidupnya, senang matinya, senang dari kiamat. Itu tujuannya Bu. Itu tujuannya. Orang yang bersyahadah, orang Islam dipanggil datang ke rumah Allah seharinya. Itu maka dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau bapaklah bersyahadat datanglah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bersyahadat datanglah. Dan kita hari-hari membaharui syahadat. Hari-hari memperbarui syahadat karena syahadat kita tuh tidak pas. Kapan saatnya kita memperbarui syahadat? Kapan? Hah? Waktu salat, waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam salat pakai wa dia. Kalau dalam azan dan qamat ada wa-nya. Enggak pakai wa. Contohnya qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada wa-nya. Enggak ada orang ditambahnya wa. Yang pakai wa itu waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat diimbau datang ke rumah Allah untuk membuktikan syahadatnya itu betul. Orang yang benar-benar salat diimbau datang ke rumah Allah itu maka dipanggil dengan hayya 'alas shalah. Nak salat dengan cara Nabi, Nabi tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah, sahabat tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Nak salat cara Nabi di rumah Allah. Mau kesuksesan, kejayaan, hayya 'alal falah. Orang yang datang ke masjid sukses, berjaya, berhasil. Yang tak datang itu rugi. Orang dulu memaham azan itu hebat ya. Mereka dengar azan nangis mereka. Paham mereka azan itu. Kenapa Bapak menangis? Orang sekarang tidak paham azan itu apa. Kalau Allah itu agung dan besar, Allahu Akbar, datangilah. Kalau pembesar datang kemari, datang, tahu saya presiden ya, gubernur saya datang, bupati saya datang. Bupati datang ke Masjid Jami' Pasar Panti nak bersua dengan rakyat Nagari Panti, Kecamatan Panti. Mungkin ada muat di masjid itu. Baru bupati yang datang, baru gubernur. Ini Allah Rabbul Alamin yang memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Setiap awak diagihnya ongok, diagihnya nafas, diagihnya hidup, diagihnya tenaga, diagihnya akal. Dikasihnya sawah ladang, dikasihnya kedai, toko untuk kita hidup. Dipanggilnya awak ke rumahnya. Dan nanti kita akan kembali ke hadirat Allah. Kalau ingin kembalinya dengan baik, hidupnya dengan baik, mati dengan baik, penuhilah rumah Allah. Orang pencinta rumah Allah, matinya pasti senang, hidupnya pasti diurus Allah. Ada hadis menyatakan, asya bi khair wa mata bi khair wa ada kayaumi waladatu ummu. Pencinta masjid hidupnya akan diurus Allah, matinya diurus Allah. Kita nak mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus mati.
Mati kalau tidak diurus pasti tak terurus. Hidup saja kalau tidak diurus tidak terurus, apalagi mati. Senang mati itu? Tidak senang, Bu. Dalam surah Sajadah dibaca Imam tadi ada cerita orang yang menyesal di hari kemudian. Itu belum cerita Sajadah lagi ya. Kita baru cerita hadis. Dalam surah Sajadah yang dibaca tadi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu penyesalan orang dari kiamat nak pulang ke dunia, nak ke masoji, nak baca Qur'annya. Itu waktu di hari kiamat. Ada lagi dalam surah lain penyesalan orang nak mati, nak dicabut ruhnya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Aku nak ke masoji, aku nak sholat, aku nak belajar. Ada surah lain. Panjang ceritanya nih, Bu. Nggak bisa 30 menit. Nggak bisa 30 menit. Apakah dapat 30 menit? Pembukaan oke lah ya. Dalam surah Fatir ada juga penyesalan orang di hari kiamat ingin pulang ke dunia. Orang yang lengah hidupnya waktu mati pasti menyesal. Susah matinya dan dia menyesal. Ya Allah, janganlah dulu. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Dalam surah Al-Mu'minun, dalam Quran dari surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman, Bu. Patutnya Ibu tahu karena Ibu orang yang beriman. Bapak tahu, Bapak orang yang beriman. Di sana ada diceritakan kisah nyata orang yang akan bertarung dengan maut, tidak siap nak mati. Mau meminta perpanjangan umur. Subhanallah. Dan sebutkan hadisnya tadi, pencinta masjid katanya hidupnya senang, matinya diurus Allah. Statusnya seperti anak baru lahir. Pencinta masjid hari-hari statusnya seperti anak baru lahir, bersih, Bu. Karena dia tidurnya menghanyutkan dosa, langkahnya pulang dan pergi, sholatnya menghanyutkan dosa, bersih. Yang mengganggu dalam hidup ini, yang mengganggu nak mati 4 huruf itu lah, Bu. D-O-S-A. Kalau mati membuat dosa pasti susah. Di hari kiamat nanti dalam ayat Al-Quran dosa itu akan dipikul, Bu. Banyak dosanya, berebut banyak. Susah nak jalan. Orang sempit-sempit. Bahkan ada yang terpijak di sini. Banyak lah yang tidak ada matole. Dah bilang tadi banyak ceritanya. Panjang ceritanya. Pencinta masjid wa tatalaqahumul malaikah, dicari malaikat di sini. Tidak mungkin ibu tuh pagi ke masjid, malam ke masjid, bapak tuh pagi malam, siang malam ke masjid. Matinya tidak diurus, tidak mungkin. Kita ke masjid untuk merealisasikan cinta Allah. Belum kita bicara lagi tentang ayat-ayat pencinta masjid dalam Quran, dalam surah Taubah ada, dalam surah An-Nur ada. Allah menyanjung orang yang ringan langkahnya ke masjid. Kita belum belajar, tidak tahu ayat-ayat tentang masjid. Itu baru sedikit, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesempatan ketemu lagi nanti, segala kekurangannya mohon maaf, saling mendoakan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa bersama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarafata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.